الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أتم لنا شهر الصيام وعننا فيه على القيام وغضب لنا بيوم هود من أجل الأيام ونشهد أن سيدنا محمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الواحد الأحد أهل الفضل والإنعام ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله إلى جميع الأنام صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه على التوقير الاحترام ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pertama-tama khotib berwasiat dan mengajak kepada diri khotib sendiri dan para jemaah Idul Fitri untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khotib mengajak jemaah salat Id sekalian untuk selalu bersyukur alhamdulillahirabbil alamin, karena syukur yang diucapkan dengan tahmid tersebut merupakan puncak dari segala doa menjadi ungkapan lahir dan batin kita semua. Momentum hari ini, hari Idul Fitri, pagi hari ini, mari rasa syukur kita tanpa henti-hentinya sembari mengucapkan ta'awadu alhamdulillah, takbir, menikmati anugerah karunia Allah Subhanahu wa taala yang tanpa hitungan angka-angka, tanpa bisa kita lukiskan, tanpa kita tulis, tidak akan mampu kita untuk menulis. Alasan utama kita selalu bersyukur pada hari ini adalah karena kita masih mempertemukan dengan hari Idul Fitri di tahun-tahun. Sementara banyak saudara-saudara kita pada hari ini sudah tidak bisa lagi hadir di masjid ini karena sakit ataupun sudah meninggal atau menghadap Allah Subhanahu wa taala atau sudah meninggal. Semuanya anak ini wajib kita syukuri agar kita menjadi orang-orang yang tahu nikmat dan terhindar dari orang-orang yang kufur nikmat. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala bisa kita rasakan pada hari ini. Ketika nikmat dicabut, maka tinggal kesalahan yang kita rasakan selagi masih hidup. Syukuri nikmat, pandai bersyukur dan selalu bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Selanjutnya, khotib mengajak para jemaah sekalian untuk terus-menerus selalu menjaga istiqomah, konsistensi kita dalam beribadah di pasca Ramadan. Hari-hari mendatang merujuk pada amalan-amalan yang telah kita jalani selama bulan Ramadan, baik itu tadarus, ta'lim, qiyamul lail,
infak, sedekah, dan amalan-amalan lainnya, semuanya amalia tersebut kita kerjakan memohonkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menggapai derajat kita, ketakwaan kita yang hakiki, yang betul-betul takwa, untuk tujuan utama yaitu buah dari perintah ibadah puasa Ramadan. Sebagaimana ayat tentang puasa menjelaskan, menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah. Makna ayat ini adalah bahwa sementara kita meraih ketakwaan adalah seluruh dari ikhtiar amaliyah ubudiyah kita semua sepanjang tahun ini, dengan terisi hari-hari kita dengan amaliyah, misalnya pada bulan Ramadan atau sepadannya, atau kalau tidak sama persis kurang-kurangnya, tidak menurunkan atau tetap istiqomah walaupun sedikit-sedikit. Jemaah sholat Idul Fitri rahimakumullah, pada pagi hari ini, pagi yang penuh barokah ini, semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman mengumandangkan takbir tahmid sebagai wujud mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang zat maha besar, maha kekal, tidak ada kebesaran atau makhluk yang melebihi kebesaran di alam semesta ini, termasuk diri kita. Kita ditakdirkan tercipta sebagai makhluk yang dhaif, yang lemah, tiada daya. Kita punya daya dan kekuatan karena pancaran daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bisa jadi kuasa karena ketitipan kekuasaannya. Manusia bisa jadi kaya karena juga ketitipan kekayaannya Allah. Manusia menjadi alim karena pancaran ilmunya Allah. Atribut gelar lainnya pada diri manusia semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kita pahami secara mendalam bahwa manusia itu lemah, yang besar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu manusia jangan sombong atau takabur. Maka dari itu makna takbir adalah pengakuan primordial bahwa manusia itu kecil dan yang besar itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan dari tanah, dari proses penciptaannya tersebut memberikan pelajaran mendalam bagi kita semua, kesadaran tentang siapa kita, dari mana kita, dan akan kemana kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Thumma ja'alna nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikan air mata di dalam tempat yang teguh, rahim. Atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah terjadilah proses dari kedhaifan itu menjadi kekuatan, kedikdayaan melekat pada diri manusia dengan terbentuknya jasad dan roh manusia. Hal ini Allah jelaskan dalam surat Al-Mu'min. Thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan thumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung darah, lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging, lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan makhluk yang maha suci Allah sebaik-baik yang pencipta, maha pencipta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dalam memahami ayat-ayat di atas kita kembali pada kondisi dasar manusia, yaitu kondisi di mana manusia itu tanpa punya apa-apa,
dan kondisi nol atau nihil dari kekuatan apapun, lalu Allah memantaskan manusia menjadi makhluk yang mulia, yang baik dari segi bentuk maupun perilakunya, akhlaknya. Manusia menjadi ada karena diadakan, menjadi kuat, punya kekuatan karena dikeluarkan. Manusia punya daya karena diberdayakan. Manusia punya akal budi karena diberi rasa dan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dan seterusnya. Kita sebagai muslim beriman sadar bahwa ada hidup ini kita bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali kepada Allah pada saatnya. Kemudian sebagai skema siklus kehidupan manusia dalam rangka mengakhiri keberadaannya untuk dan ketiadaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yu'idukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu menghidupkan, lalu Allah menghidupkan kamu sekalian, kemudian Allah mematikan kamu sekalian, Dia akan menghidupkan kembali dan kepada Allah kamu kembalikan. Takbir, tahlil dan tahmid itu ucap dari mulut kita semua, mengumandangkan dalam alam raya semuanya dan bermuncul dalam peluang hati kita paling dalam semata-mata hanya untuk mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya mengecilkan yang lainnya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir yang mengagungkan Allah ini seharusnya mampu mengikis rasa kesombongan kita, mengecilkan nafsu duniawi kita, mampu mengembalikan kesadaran kita akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas semua yang ada di dalam alam raya ini, takbir sebagai ungkapan pujian terbaik pada hari Idul Fitri ini menjadi penanda perubahan sikap kita untuk lebih baik dari manusia yang sadar diri dan merendah diri. Doa kita dalam sholat yang kita baca sesungguhnya adalah pengakuan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalian alam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Puasa Ramadan sepenuh mengandung makna konsistensi, istiqomah, keberlanjutan, kesuburan, keteguhan dan kegigihan. Dalam kata lain, Ramadan mengedukasi, membentuk karakter, berjuang yang ditantang tangguh, baik dalam mengendalikan hawa nafsu maupun melawan godaan setan, sekaligus memenangi macam-macam ujian, tantangan, hambatan kehidupan. Pembelajaran di pada bulan Ramadan itu semestinya menjadi media untuk mengisi kembali kemampuan kita untuk meneruskan semangat ibadah kita dalam masa-masa pasca Ramadan. Pendidikan rohani, fisik, spiritual kemanusiaan diharapkan mampu menjadi pembentuk kualitas manusia yang baik. Ajaran puasa, qiyamul lail, tadarrus, zakat, infak dan lain sebagainya. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Mengakhiri khutbah ini, mari menjadikan Idul Fitri kali ini menjadi Idul Fitri yang terbaik dan bermakna. Sangat boleh jadi pada tahun mendatang kita tidak bisa lagi bertemu, mungkin tidak bisa bertemu lagi dengan Idul Fitri. Jadikan hari ini di mana kita saling memaafkan satu sama lainnya, sesama manusia, atas segala dosa dan khilaf yang telah kita lakukan dalam rangka menguatkan dan menambah kesucian ruhaniyah kita semuanya. Rasulullah SAW bersabda, "Qala lan yanalu 'abda shalihal iman hatta yashhadu an la ilaha wa ya'fu 'an as-salamah wa yaghfir liman shatama wa yuhsin ila man asaa ilaihi." Lagi dengan Idul Fitri, jadikan hari ini di mana kita saling memaafkan satu sama lainnya, sesama manusia, atas segala dosa dan khilaf yang telah kita lakukan dalam rangka
menguatkan dan menambah kesucian ruhaniyat kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala lan yanalu 'abdu shalihal iman hatta yashghal qalban qada'ah wa ya'fu 'an man zalamah wa yaghfir liman syatamah wa yuhsin ila man asaa ilaihi." Seorang hamba yang kudus tidak akan mencapai iman sampai tidak menyambut orang yang mengutusnya, memaafkan orang yang menganiayanya, memaafkan orang yang menganiayanya, dan berbuat baik kepada keluarganya dan berbuat baik kepada sesamanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, untuk meminta maaf yang paling didahulukan adalah meminta maaf kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita semuanya di dunia ini. Mereka adalah jimat pusaka bagi kita semuanya yang harus kita jaga, yang harus kita kenal, yang harus kita kenal jasa sebesar orang tua kita, mengantar kita semua sukses juga di akhir. Kedua orang tua kita mungkin yang sudah ada yang wafat, mungkin yang sudah masih ada, maka kita tetap mendoakan mereka semuanya. Agama kita mengajarkan untuk mencapai kubur dan mendoakannya. Semoga orang tua kita semua yang hadir pada hari ini diberikan maaf, diberikan keterangan di dalam kubur. Amin Allahumma amin. Semoga orang tua kita semua diberikan keterangan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan maghfirah yang paling kekal oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Fitri rahmatullah. Akhiran demikian khutbah pada Idul Fitri yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan bermanfaat pada jamaah semuanya. Semoga amal ibadah berbuat baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah dijadikan sebagai orang-orang yang memperoleh gelar derajat ketakwaan dan gelar derajat kita sebagai manusia yang baik dan kembali sebetulnya di hari-hari. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'abidin wal faisin maqburin wa dhafara wa iyyakum fi sumratil 'ibadis shalihin. Allahumma qawli hadza astaghfirullah wa lakum wa walidina وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وجمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وكفى والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي
العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وفي العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمخرب واليوسف والمختلف والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدنا المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. Allah